Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak sekalian yang guru cintai, alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan pelajaran kita. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, kita lanjut pelajaran kita tentang tayamum. Apa sih tayamum itu? Tayamum adalah mengusapkan tanah atau debu ke muka dan kedua tangan sampai dengan siku, dengan beberapa syarat dan ketentuan sebagai pengganti wudhu atau mandi. Hal-hal berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Nah, berdasarkan firman Allah tersebut, maka dapat disimpulkan ada beberapa sebab-sebab seseorang diperbolehkan tayamum. Diperbolehkan tayamum yang pertama karena sakit. Ya, dikhawatirkan orang yang sakit itu apabila kena air penyakitnya bertambah parah dan memperlambat kesembuhan bagi yang sedang sakit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena dalam perjalanan, ya, hendak kita bepergian dalam perjalanan jauh, maka dibolehkan untuk bertayamum. Yang ketiga, karena tidak ada air, sudah berusaha mencari air kemana-mana, namun tidak didapatkan juga, maka bolehlah menggantinya dengan tayamum. Kemudian syarat-syarat tayamum. Apa sih syarat-syaratnya tayamum? Yang pertama, sudah masuk waktu sholat. Ya, apabila sudah masuk waktu, maka boleh melaksanakan tayamum. Kedua, sudah berusaha mencari air namun tidak menemukannya, sedangkan waktu sholat sudah masuk, kecuali bagi orang-orang yang bertayamum karena sakit atau sudah yakin di sekitar tempat tersebut tidak ada air. Yang ketiga, menggunakan tanah yang suci dan berdebu. Pendapat ini menurut Imam Syafi'i, sedangkan menurut imam yang lain boleh menggunakan pasir, menggunakan tanah, atau menggunakan batu. Yang keempat, menghilangkan najis sebelum melaksanakan tayamum. Kemudian rukun tayamum. Apa sih rukun tayamum itu? Rukun tayamum adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dalam tayamum. Apabila tidak dilaksanakan, maka tayamum tersebut tidak sah. Yang pertama adalah niat, karena akan melaksanakan sholat, bukan semata-mata untuk menghilangkan hadas. Yang kedua, mengusap muka dengan tanah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai ke siku dengan tanah. Dan yang keempat, menertibkan rukun-rukun tersebut. Kemudian tata cara tayamum. Bagaimana sih cara melaksanakan tayamum? Yang pertama adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, niat. Ya, niat dalam hati untuk melakukan tayamum karena Allah Ta'ala.
nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Sengaja aku bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, mengusap muka dengan debu yang bersih. Letakkan kedua tangan pada debu dan usapkan ke wajah. Yang keempat, mengusap kedua tangan sampai siku dengan debu yang bersih. Yang kelima, mengusap kedua tangan hingga pergelangan tangan. Dan yang keenam adalah tertib atau berurutan. Nah, itu adalah tata cara tayamum yang bisa kita lakukan apabila tidak ada air. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah apa yang dapat Guru sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kalian pelajari hari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan Bu Guru akhiri saja dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.